Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami
live streaming Facebook Abah. Namun saya yakin dan percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak terbatas melalui ruang dan waktu. Amin. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita tinggalkan sejenak pikiran kita yang mengganggu selama ibadah nanti dan segala hal yang mungkin kita rasakan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Ya Yesus, syukur bagimu Bapa, di saat malam hari ini kami boleh menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami boleh mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami mau buka hati kami untuk-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Bapa. Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu Yesus. Di malam hari ini kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan setiap hati kami. Biarlah Bapa, hikmat-Mu yang turun di atas kami. Kami mau mulai ibadah bersetia di malam hari ini. Kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau memuji-Mu Bapa. Kita mau katakan saat kita menyembah Tuhan di tahtanya Yesus. Haleluya. Saat Roh-Mu bekerja
sembah, kami puji Engkau. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami rasakan kehadiran Yesus. Kami menyembah Engkau. Mari di malam hari ini kita memuji Tuhan. Kita memujikan setiap seruan doa kita. Ya Yesus, kita mau bilang terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Kau yang tak selesai kami, Kau yang pertolongan kami Yesus. Haleluya. Sumber kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Benar Tuhan, Kau sungguh kami. Yesus, benar Tuhan, Kau seperti sungai yang haus akan Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi. Kami rindu Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian kami lagi ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita mau katakan seperti sungai yang rindu akan Engkau Bapa. Haleluya. Diriku serindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kau Tuhan asa
kami pegang erat Tuhan. Kami percaya Bapa kuasa-Mu nyata dimanapun kami berada. Kami benar-benar menerima berkat Tuhan yang nyata di atas kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini, biarlah lewat hamba-Mu kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita berjumpa kembali di acara kita Persetia di hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020 ini. Saya mengawali renungan hari ini terinspirasi dengan satu pujian yang lama mungkin jarang dinaikkan ya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Saudara, hari ini kita akan mengambil satu tema, Yesus adalah sungai pada tempat yang kering. Kenapa ini menjadi satu begitu penting? Karena ada begitu banyak orang yang ada di dalam Tuhan tetapi dalam hidupnya tetap mengalami kegersangan. Kalau kita melihat pohon yang gersang, pasti kita akan melihat bahwa pohon itu dari mulai hijau, merah, kuning, kemudian lama-lama menjadi rontok. Bahkan ada yang tidak rontok tapi karena gersang, kekurangan air, maka kemudian akan mengering dan kemudian mati. Dan inilah dalam kehidupan kekristenan kita melihat ada begitu banyak orang yang sudah melayani, sudah setia, tetapi hidupnya gersang. Bahkan firman Tuhan katakan ada yang kemudian mereka yang lemah, yang sakit, dan juga yang mati secara rohani. Apakah itu salah Tuhan yang memanggil lalu Tuhan tidak setia? Tapi bukan salah Tuhan, tetapi seringkali kitalah yang tidak memahami bahwa Kristen itu adalah bukan hanya sekedar percaya lalu berhenti, tetapi Kristen itu adalah sebuah pertumbuhan iman sampai kita bisa menikmati Tuhan, sampai kita bisa benar-benar ada di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menikmati dalam kondisi apapun. Yesus itu seperti air, seperti sungai yang mengalir, yang tidak pernah kering dan yang mengalir ke tempat-tempat yang kering, termasuk juga ke tempat hati kita yang logik, yakni menurut orang kegersangan, tapi karena ada Yesus yang hidup dalam hidup kita, maka kita menikmati kesegarannya. Itulah maka kita akan belajar bersama-sama. Mari kita buka kitab kita yang di rumah juga. Firman Tuhan baca dari Yesaya pasal 32 ayat yang kedua. Yesaya pasal 32 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah tandus. Kita akan melihat satu kalimat yang ada di dalam ayat yang kedua itu adalah seperti aliran-aliran air di tanah kering. Siapa dia yang dimaksud dengan seperti aliran-aliran air di tanah kering? Saudara, kita sudah tahu jawabannya bahwa ini adalah berbicara tentang Tuhan. Ini bukan satu perumpamaan, tapi ini menunjuk kepada Tuhan Yesus yang Tuhan sendiri menyatakan dirinya pada waktu dia bertemu dengan seorang perempuan yang berdosa yang ada di sumur Yakub. Dan ketika murid-murid sudah pergi, di siang hari dia ngobrol dengan perempuan itu dan dia memberikan satu penjelasan. Ketika Yesus menjawab kepadanya, barang siapa minum air ini, artinya air yang dari sumur ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perhatikan, minum air duniawi, air yang diambil dari sumur itu akan haus lagi. Tetapi kalau meminum air yang kuberikan, kata firman Tuhan, dia tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Kalau kita haus akan kehidupan dunia dan kita mencari kepuasan dunia, kata Tuhan di sini artinya bahwa kita tidak akan pernah puas. Karena seberapapun yang dunia berikan ini tidak akan pernah membuat manusia menjadi puas. Tidak akan pernah manusia merasa cukup. Sekarang jumlah yang disebut orang kaya itu totalnya berapa sih? Artinya aset jumlah kekayaannya karena dia disebut orang kaya itu berapa? Karena mungkin kalau di tempat yang terpencil dia sudah kaya, tetapi dia bergabung dengan orang-orang lain, dia belum apa-apanya. Kata Tuhan, tetapi kalau aku memberikan air yang akan kuberikan kepadamu dan engkau meminumnya, maka engkau tidak akan pernah haus lagi untuk selamanya. Bahkan justru akan menjadi sumber aliran air dalam dirinya yang kemudian dikatakan di situ terus menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Artinya kalau kita menerima air yang dari Tuhan, kekeringan yang ada dalam hidup kita, kegersangan hati kita yang membuat kita tidak pernah puas itu akan menjadi berbeda. Kenapa? Ketika orang menikmati Tuhan, menerima dari Tuhan sumber kepuasan itu, maka orang yang ada di dalam Tuhan, dia akan puas bukan karena memiliki segalanya di dalam dunia ini, tetapi dia puas karena dia sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Itulah makanya Tuhan pernah berkata, buat apa kamu memiliki seluruh dunia kalau jiwamu tidak selamat? Kalau jiwamu menjadi gersang. Bukankah tempat tidur yang mewah tidak menjamin orang itu bisa tidur nyenyak? Rumah yang hebat tidak bisa menjamin orang itu bisa betah di rumah. Pagar yang tinggi dengan pengamanan yang begitu ketat tidak menjamin orang itu bisa tenang, bisa memiliki damai sejahtera. Kenapa? Perhatikan, berapa jumlah yang bisa mencukupkan membuat kita menjadi puas? Tidak ada jumlah nominal yang bisa mencukupkan. Dulu ketika kita mungkin masih punya 1.000, aduh andai punya 10.000. Ketika kita punya 10.000, andai punya 100.000. Ketika Tuhan kasih 100.000, andai bisa 1 juta. Kenapa dengan 1 juta tingkat kebutuhannya menjadi berbeda? Maka kemudian orang itu akan tetap kurang. Sampai kapan? Sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kenapa Yesus disebut dengan sumber air atau dengan sungai, dengan aliran yang mengalir? Perhatikan, sungai di tempat yang kering. Kenapa Yesus disebut dengan demikian? Kalau kita belajar firman Tuhan, yang pertama, saudara, karena di mana ada air, pasti di situ ada kehidupan. Di mana ada air, pasti di situ ada kehidupan. Di tanah gersang nggak ada, tapi begitu ada air kita akan melihat di situ ada ikan, mungkin ada kehidupan, pohon-pohon yang menjadi hidup. Kenapa? Karena air itu adalah identik dengan kehidupan. Kalau kita pergi ke Timur Tengah, di Mesir, maka tanah-tanah yang subur itu tentu di tepi aliran air. Itulah makanya Tuhan menempatkan keturunan Yakub dan anak-anaknya di mana? Di Goshen, di muara sungai Nil yang kemudian menjadi tempat yang subur karena mereka adalah penggembala, mereka petani, mereka peternak, maka membutuhkan satu tempat yang memang subur untuk itu. Ada kehidupan di situ. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada dengan Tuhan, ketika kita menikmati sumber air kehidupan yang dari Tuhan, maka di situ kita akan menikmati kehidupan. Kehidupan apa yang bisa kita menikmatinya? Yang bisa kita nikmati kehidupan ketika kita menikmati satu gairah di dalam hidup ini. Ada gairah, ada semangat, ada optimisme di dalam kehidupan ini dalam kondisi apapun, bukan tergantung kepada apa yang ada di sekitar kita,
Tetapi tergantung karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya di dalam hidup ini. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus berbagai cara mengungkapkan siapa dirinya, bahwa dia adalah sebagai sumber kehidupan. Kalau kita belajar dari Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya kan? Kita tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Perhatikan di sini, Tuhan menyebutkannya aku jalan. Itu berarti untuk sampai kepada kehidupan yang kekal, menikmati kehidupan itu tidak ada jalan lain selain lewat melalui jalan yaitu Tuhan Yesus. Kita mau cari apa kehidupan ini? Ada orang yang menyanyikan pujian juga, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia pasti binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Saudara perhatikan, berikutnya adalah dan kebenaran. Kebenaran yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang hakiki. Dia akan terus berubah. Sebagaimana saya mengungkapkan bahwa dengan adanya teknologi yang baru, maka akan menimbulkan budaya yang baru dalam hidup ini. Budaya kerja, budaya dengan ekonomi, budaya pergaulan, budaya cara menyapa saja. Generasi-generasi Y yang lahir antara tahun 1980 sampai 2000, dia akan melahirkan generasi X berikutnya. Maka kemudian ini menjadi satu perubahan di dalam dinamika kehidupan. Ada satu budaya yang baru. Terus budaya baru. Tapi perhatikan, di mana kita akan mencari ke jalan kebenaran? Hanya ada dalam Tuhan. Undang-undang akan terus berubah, tapi undang-undang yang dari Tuhan, Alkitab, firman Allah, dikatakan di situ bahwa meskipun bumi ini bergoncang, semua akan berlalu, tetapi firman Tuhan yang akan kekal selamanya. Dan kehidupan, kata Tuhan. Yang kedua, kalau kita belajar dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, Yesus bilang, akulah roti hidup. Perhatikan, akulah roti hidup. Ketika kita menikmati roti hidup, katanya engkau tidak akan pernah mati, engkau tidak akan kekurangan. Aku roti hidup. Kalau Yesus merupakan roti hidup dan kita menikmati roti hidup itu, maka kita apa sih yang menjadi kurang dalam hidup kita? Suatu kali Yesus ditawarin oleh iblis, kalau engkau anak Allah, maka engkau bisa menjadikan batu ini menjadi roti. Tapi Yesus bilang begini, makananku atau manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi hidup dari firman Tuhan. Dan firman itu sudah menjadi daging. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Sudah tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi ini menggambarkan bahwa siapa dia? Dia adalah roti hidup. Dia sumber kehidupan yang kalau kita ada dalamnya, maka kita akan menikmati aliran-aliran sungai di tanah kering, yang kemudian yang hatinya gersang, yang hatinya tidak nyaman, yang hatinya tidak puas, maka kita akan menikmati kepuasan di dalam Tuhan. Kita akan dengan bangga di hadapan Tuhan katakan, ku sungguh puas, puas dengan Yesus, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Ada satu kepuasan yang Allah berikan. Berikutnya kata firman Tuhan, kenapa Dia diberikan, dikatakan bahwa Dia adalah sumber air kehidupan? Karena membuktikan bahwa Dia adalah sumber hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 bagian B mengatakan begini. Ketika ayat 10a katakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Yesus datang kepada kita. Yesus datang memanggil kita dan dwell in, tinggal diam di dalam hidup kita dengan satu tujuan, katakan di sini, supaya mereka memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Orang yang ada di dalam Tuhan dia akan puas, dan orang yang puas itu dia akan terus menikmati kecukupan, merasa cukup. Dampaknya apa? Dia akan selalu menikmati ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bukan dalam kondisi dia udah berkecukupan. Sebenarnya orang yang bersyukur itu jangan kemudian diberkati dulu baru bersyukur. Tidak, saudara.
Alkitab mencontohkan bahwa ketika berada dalam kesederhanaan, dalam kekurangan, dalam keterbatasan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dampaknya luar biasa. Akan ada mujizat, akan ada kuasa Tuhan dinyatakan. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Itulah makanya orang yang ada di dalam Tuhan, yang menikmati Tuhan, supaya mereka memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Itu yang membuat orang akan heran di dalam hidup kita. Kenapa? Karena orang yang memiliki Yesus sebagai sungai yang mengalir di tanah kering akan mengubah satu gaya hidup seseorang. Dari gaya hidup yang suka mengeluh menjadi gaya hidup yang suka bersyukur. Dari gaya hidup yang selalu merasa kurang, dari gaya menjadi gaya hidup yang selalu menikmati kelimpahan dari Tuhan. Kenapa? Dan dia akan selalu berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia akan berkata kepada Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan akan kasih setiamu yang tidak pernah berubah di dalam hidupku. Kenapa? Karena dia akan menikmati itu, menikmati janji itu. Perhatikan di situ. Murid-murid mengeluh. Kenapa? Karena hanya ada 200 dinar. Murid-murid mengeluh karena jauh dari tempat pabrik roti ini ada di tempat yang jauh dari pemukiman. Tapi Yesus dibawakan 5 roti dan 2 ikan. Yesus tidak pernah mengeluh dengan itu. Dan dia mengucap syukur. Perhatikan. The power of matur nuwun. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur ini yang membuat kita tidak pernah tahu dari mananya, bagaimana caranya. Hanya Alkitab mencatat semua orang makan sampai kenyang, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka memiliki sisa yang cukup banyak. Yang kedua, perhatikan sisanya 12 bakul tadi ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa kalau kita membuktikan dia adalah sumber hidup. Ya, yang seterusnya bukan yang kedua ya, yang keempat ya. Ya, di Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Ini adalah ketika Lazarus sudah mati. Padahal sebelumnya Lazarus sudah sakit dan hampir mati, tapi katakan dia nggak mati, dia hanya tidur kok. Sudah perhatikan. Kita banyak orang yang hari ini mungkin sedang dalam posisi kematian. Bukan secara fisik, tapi secara ekonomi, secara apapun. Tuhan, karena kamu ini nggak mati, kamu itu tidak bangkrut, kamu itu tidak susah, kamu itu tidak sedang tidak berdaya. Cuma kamu sedang tidur saja. Kenapa? Karena orang tidur itu pasti ada batasnya. Dulu orang pengen tidur terus, sekarang corona orang disuruh tidur capek. Ya, sampai bingung cara rebahannya mau kemana. Menghadap kemana rebahan, udah bingung posisi rebahannya, mau miring, mau ini dari. Padahal dulu, saya pengen istirahat, capek. Nah sekarang capek bukan karena kerja, tapi karena capek karena tidur, capek karena rebahan. Ya, anak sekolah aja belajarnya sambil rebahan. Ya gimana di situ? Tadi kan seperti itu. Orang yang tidur itu pasti akan bangun. Beda dengan orang yang mati. Begitu sampai saudara-saudaranya daripada Lazarus dibilang, Guru, andai saja kemarin engkau datang, tentu adikku gak akan mati. Tetap saja orang katakan mati. Ini manusia begitu, selalu melihat ke dalam pesimis terus. Orang yang berjiwa besar selalu akan melihat peluang di tengah-tengah kesempitan, di tengah-tengah kesulitan. Tapi orang yang berjiwa kecil akan terbalik. Dia akan melihat kesulitan di tengah-tengah peluang yang besar. Dia ada Yesus loh. Tahu betul Yesus sanggup melakukan mujizat. Tahu betul bahwa Tuhan katakan tidak ada orang yang mustahil tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi orang banyak yang pesimis. Dia punya tahu Allah yang besar, tapi dia lupa. Dia dibutakan oleh masalahnya, sama seperti orang kusta yang ketika Yesus khotbah di bukit, dia selesai bertemu orang kusta itu. Dia percaya Yesus mampu, tapi tidak yakin bahwa Yesus itu mau. Ini yang terjadi. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Ketika Yesus sampai dikubur pun orang katakan dia sudah dikunci, sudah ditutup, kuburnya sudah dimeteraikan. Artinya orang itu tetap menyebut tidak mungkin terus. Berapa banyak orang Kristen, berapa banyak orang percaya
yang sampai hari ini ketika melihat sesuatu yang sulit selalu menghakimi dirinya, membunuh dirinya, membuat dirinya tidak bisa bangkit, membuat dirinya tidak bisa maju, membuat dirinya tidak bisa berkembang dengan ucapan yang dia ucapkan sendiri, dengan kunci yang dia kunci sendiri ketika dia bilang tidak mungkin, tidak bisa, mana mungkin, dan terus banyak hal. Padahal Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya kan bukan kepada Tuhannya. Apakah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Yang berikutnya perhatikan, Yohanes 14 ayat yang ke-9 berkata, Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pertanyaannya adalah, Yesus mati apa hidup sih? Yesus hidup. Dia dikubur, tapi kuburan tidak menghalangi dia. Hari ketiga dia bangkit. Dia meninggal Jumat wafatnya, dibaptis. Mati salibkan lalu mati. Jam 6 sore dikuburkan. Besok Sabtu sehari. Kita nggak tahu bangkitnya hari Sabtu jam berapa. Karena satu harinya bagi orang Yahudi ada dari jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi. Dan dia akan terus hidup. Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Perhatikan di sini. Kalau Yesus hidup, kita hidup. Nah, kalau Yesus hidup lalu kita mati kan gak lucu. Kalau Yesus saja punya bergairah, masa kita tidak bergairah? Kan itu sesuatu yang ironis. Ini paradok kekristenan yang kita percaya Tuhan hebat, tapi kita tidak bisa menikmati. Kalau kita ada dalam Tuhan, kita bersuka cita. Firman Tuhan katakan bersuka citalah senantiasa, dan kukatakan bersuka cita. Tapi kitanya nggak bersuka cita. Ini ironis. Ketika kita percaya tidak ada yang mustahil, wong kubur saja dimeteraikan, Tuhan bisa bangkitkan Lazarus dalam kondisi yang sudah bau. Persoalan hidup kita apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk kita bisa angkat? Kita tahu bahwa promosi itu dari Tuhan. Begitu banyak contoh di Alkitab yang menurut standar manusia dia berada di dalam kematian, tapi dalam proses standar Tuhan dia sedang diproses. Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya supaya janji Tuhan digenapi dan Tuhan dipermuliakan. Saudara, inilah makanya tadi katakan bahwa dia adalah seperti sungai yang mengalir di tempat kering, membuktikan bahwa dia adalah sumber hidup kita. Di dalam dia ada kehidupan. Jadi apa yang kita takutkan hari ini? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang membuat kita mengalami kegersangan? Sekali lagi dengan iman katakan, di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam dia ada kehidupan. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita, bukan akan di sini, telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pertanyaannya, begitu banyak orang Kristen yang sudah tidak bisa menikmati melihat kemuliaan Tuhan. Apakah kita yang ada di dalam yang hari ini mengikuti ibadah ini telah melihat kemuliaan Allah? Jangan-jangan kita hanya menjadi orang yang melihat kemuliaannya katanya saja. Yesusnya luar biasa katanya, ya kan? Allah heran benar. Allah luar biasa katanya ya. Terus katanya Allah kita heran dan besar katanya. Hanya katanya saja terus ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa? Mari kita mau belajar renungkan. Sudah berapa tahun kita ikut Tuhan, itu tidak jaminan bahwa dia sudah melihat kemuliaan Tuhan. Sebab kalau orang melihat kemuliaan Tuhan, dia akan menikmati dampak dari kemuliaan itu di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tinggal dalam hidup kita. Maka cerminan muka kita ini, cerminan hidup kita ini adalah cerminan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita berkata, kata firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, yang berikutnya adalah kalau kita belajar bahwa dia adalah sungai atau aliran yang mengalir di tanah yang kering. Yang kedua, ini membuktikan bahwa dia adalah sumber kepuasan kita. Dia adalah sumber kepuasan kita. Di dalam kehidupan kita, dia adalah sumber. Saudara, kenapa ini menjadi penting? Karena jiwa manusia itu adalah ibarat tanah kering yang tidak pernah puas untuk menelan air hujan.
Ibarat tanah kering yang tidak pernah puas menerima air hujan. Berapapun air hujan yang diberikan, tanah kering akan terus meresap. Besoknya kemarau lagi, akan kering lagi. Itu keberadaan manusia. Tapi kalau tanah itu dekat sumber air, jangankan hujan, tidak hujan pun dia akan mengalami basah dan menikmati suburnya tanah itu. Kenapa? Karena dia sampai di sana. Nah, manusia disebutkan seperti tanah kering yang tidak pernah puas terhadap air hujan itu diungkapkan di dalam Amsal 30 ayat yang ke-16 berkata, dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Tidak pernah berkata cukup. Artinya ini bayangkan, ada berapa banyak orang yang di dalam Tuhan tapi tidak pernah merasa cukup. Kurang saja terus. Diberi ini kurang terus. Diberi apa kurang terus. Berarti kan. Pernah nggak dalam hidup kita melihat ada orang yang tidak pernah berterima kasih, tidak pernah bersyukur, tidak pernah ini. Kenapa? Dia merasa kurang. Merasa tidak nyaman di dalam hidupnya. Ini adalah satu hal yang membuat dia tidak bisa menikmati aliran sungai itu. Kondisi hari ini, kalau kita tidak melekat kepada air sumber sungai yang mengalir tanah kering kepada Yesus sebagai air kehidupan ini, kita akan melihat di masa pandemi ini begitu banyak orang yang berKTP Kristen akan kelihatan banget. Karena kondisi inilah waktu penyaringan, waktu penampian. Kenapa saya katakan demikian? Sumber kepuasan adalah Yesus. Karena memang Yesuslah kepuasan itu sendiri. Saudara dikasih di dalam Tuhan, ketika perempuan Samaria menemukan kepuasannya, di mana? Di dalam hidup Tuhan. Begitu dia sudah bertemu dengan Tuhan, saudara, yang tadinya gersang, tadinya haus, tadinya tidak bisa bergaul, tadinya menyembunyikan diri, tadinya minder, tadinya berbagai macam stigma buruk di dalam hidupnya. Tapi begitu bertemu dengan Yesus, memahami siapa Tuhan, saat itu juga dia pulang dan ketok-ketok semua pintu tetangganya. Aku sudah bertemu. Yang memberi dampak apa? Semua tetangganya rame-rame. Sampai akhirnya katakan, aku percaya tapi bukan karena pemberitaan. Orang yang puas itu akan memberi dampak kepada orang lain. Orang yang menikmati Tuhan akan ada berdampak kepada orang lain. Kira-kira hari ini dampak apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Zakeus mendapat kepuasan waktu bertemu dengan Tuhan. Sebelum ada Tuhan, sebelum bertemu dengan Allah, dia terus saja kurang sampai orang-orang kan terkenal dia menjadi orang yang disingkirkan oleh orang-orang pada waktu itu. Kenapa? Dia orang yang suka memeras warganya sendiri, bangsanya sendiri. Tapi begitu bertemu dengan Tuhan, dia lari-lari sampai naik ke atas pohon supaya bisa bertemu dengan Tuhan. Dan begitu Yesus mampir ke rumahnya, tinggal di rumahnya, datang ke rumahnya, kepuasannya berubah. Bukan lagi tertuju kepada harta miliknya, bukan kepuasan kepada gengsi jabatannya. Yang dulu ingin dihormati, sekarang dia ada di atas pohon. Kenapa? Ingin melihat Yesus, karena Yesus yang layak dihormati. Dampaknya luar biasa. Dia tidak lagi menghiraukan dengan kepentingan duniawinya. Harta yang aku miliki, akan separuh dari harta yang aku miliki akan aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku peras, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Saudara perhatikan di sini. Tadinya berpusat kepada harta, sekarang berpusat kepada Tuhan. Tadinya berpusat kepada kepuasan jasmani, sekarang dia berpusat kepada kepuasan rohani, bahwa Yesus adalah sumber kepuasan itu sendiri. Coba renungkan dengan kehidupan kita. Dan ketika tiap orang yang ada di dalam Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka kita pun akan mendapatkan kepuasan. Bagi setiap orang yang punya persoalan, bukankah Yesus berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika Yesus adalah air kehidupan, maka tentunya kita tidak boleh jauh dari Dia jika kita ingin subur dan berbuah. Mazmur 1 ayat yang ketiga katakan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang akan berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, yang apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Yang tidak pernah layu, perhatikan di situ, yang tidak pernah layu daunnya. Tempat lain kemarau, di situ tetap segar, apalagi pada musim hujan. Dan yang selalu berbuah pada musimnya. Ini orang yang ada dalam Tuhan. Jika Yesus itu adalah air kehidupan, saudara dikasih dalam Tuhan, Dia adalah sumber kepuasan. Makanya ketika Yesus adalah sumber air kehidupan, akibatnya apa? Kita ini ibarat ikan yang harus hidup di dalam air supaya apapun yang kita minta dikabulkan. Ikan kalau nggak ada dalam air mati, sama dengan kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, rasanya kita nggak nyaman. Betapa pentingnya kita dekat. Kedekatan apa yang Tuhan mau? Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan memberikannya. Apa yang sedang gumulkan, jadikan Yesus sumber kehidupan. Apa yang membuat kita hari ini seperti tanah kering, jadikan Yesus menjadi seperti sungai yang mengalir di tanah kering bagi kehidupan kita. Saya percaya kalau ini ada di dalam hidup kita, apapun keadaan yang menggoncang hari-hari ini, kita akan tetap berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur, kita mengatakan di hadapan Tuhan dengan satu pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Amin, haleluya Yesus. Yesus, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Dengan iman katakan, ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan iman, dengan sepenuh hati, katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia adalah sumber air kehidupan kita. Dia adalah laksana sungai yang mengalir kita. Amin Tuhan. Dengar ini pengakuan kami. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Dengan iman, mari saudara yang di rumah, yang hari ini menikmati live ini, dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu Tuhan, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau pengharapan kami Yesus. Amin. Dari-Mu peganglah
bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau yang menyatakan diri-Mu sebagai sungai yang mengalir di tanah yang kering. Kami tahu kehidupan kami tanpa Engkau seperti tanah yang kering, yang tidak pernah puas untuk menikmati air yang diberikan oleh dunia ini, kemuliaan yang tawarkan oleh dunia ini. Tetapi kami bersyukur punya Engkau Tuhan, aliran air, aliran sungai kehidupan yang bukan hanya memberikan kepuasan bagi kami, tetapi dalam hidup kami akan mengalir aliran-aliran sungai yang tidak pernah kering sampai kepada kehidupan yang kekal, yang memberi dampak yang luar biasa. Orang melihat kesegaran di dalam kehidupan kami, orang melihat sukacita di dalam hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu berbuah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Ada buah yang dihasilkan, ada hal yang bisa dilihat, dinikmati oleh orang lain. Karena apa? Tuhan katakan, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena hidupnya benar-benar digerakkan, dituntun, dipimpin oleh Tuhan Yesus, melekat kepada pokok anggur yang benar. Tuhan, inilah hidup kami. Engkau mengenal betul setiap pergumulan kami, dimanapun kami berada saat ini. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kesulitan Allah berikan kesegaran, dan jauhkan kami dari perkataan mengeluh dan berputus asa. Kami akan berani berkata kepada Tuhan, akulah kebangkitan yang hidup. Di dalam Engkau ada kehidupan, di dalam Engkau ada kemungkinan, karena Engkau sendiri berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kami mau berkata dalam setiap persoalan kami, tidak ada yang mustahil bagi kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi keluarga kami, tidak ada yang mustahil bagi kehidupan kami, tidak ada yang mustahil bagi usaha kami, karena Engkaulah sandaran di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami. Lawat sidang jemaat-Mu, percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati lingkungan kami Tuhan, berkati gereja di mana kami tinggal, di mana kami digembalakan. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat lingkungan di mana boleh kami tinggal. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amen. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amen. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan berjumpa kembali hari Minggu. Kita akan beribadah dengan perjamuan kudus, dan kita akan juga menikmati seri terakhir dari seri kehidupan di dalam surat kitab Esra. Kita akan sampai kepada masih ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.